Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 22 Kepercayaan Xingfa Xiang Sutra Teratai episode 1806. Mendengar pesan Buddha akan mengamalkan dengan penuh hormat dan hati-hati. Bertekad untuk mengejar pencapaian disebut ikrar. Berikrar untuk ke atas mencari jalan kebudayaan dan ke bawah membimbing para makhluk sebagai respon pada dunia. Dengan hati paling hormat pada masa-masa kehidupan mendatang akan menuntaskan praktek ikrar dengan tulus dan benar. Semua orang harus mendengarkan dengan sungguh hati. Belajar ajaran Buddha, mendengar Dharma harus dengan sungguh hati, terutama saat sedang mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma dengan sungguh hati, jelas, meresapinya, masuk ke dalam hati, mengingatnya, baru kita bisa setelah mendengar kemudian membabarkan, menyebarkan lagi. Oleh karenanya, hati tidak boleh teralihkan. Jadi, melatih dan belajar ajaran Buddha harus bertekad untuk mengejar pencapaian, mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan. Mendengarkan, merenungkan dengan baik, mempraktekkan dengan baik. Jika kita bisa memadukan tiga hal ini, maka tidak akan sulit. Mendengarkan Dharma. Sekarang sudah mendengarkan, asalkan menyatukan hati, merenungkan dengan seksama. Setelah memahami Dharma, maka kita akan bisa mempraktekkan. Praktek dalam tindakan nyata. Sehari-hari berinteraksi dengan orang lain menggunakan suara lembut dan kata-kata halus. Tidak peduli mendengar kata-kata apa, sesuai dengan pikiran kita atau tidak sesuai, kita tetap sama, yaitu harus dengan sungguh hati. Dengan Dharma memberi respon. Dengan demikian, baru pikiran kita tidak akan bercabang dan kacau. Hati ini selamanya, air Dharma terus membasahi hati kita. Maka disebut bertekad untuk mengejar pencapaian. Setelah mencarinya, maka tidak boleh biarkan sampai bocor. Setiap kata masuk ke hati, mengingat setiap hal, kita baru bisa tiada Dharma yang bocor. Beberapa hari ini selalu membicarakan tentang kebocoran kepada semua orang. Dharma sudah masuk ke hati kita, jangan sampai dibawa pergi oleh kerisauan lagi. Jadi, kita harus mengamalkan Dharma di dalam hati. Dengan demikian ikrar ini dinamakan ikrar. Jika kita mendengarkan Dharma tanpa ikrar, mana mungkin kamu bisa datang untuk mendengarkan. Dan mendengarkan Dharma harus ada ikrar. Barulah Dharma bisa masuk ke hati. Dharma masuk ke hati adalah harus ada ikrar, baru mampu masuk ke kerumunan hidup bersama orang banyak. Dalam kehidupan terhadap orang dan menangani urusan di dunia, semuanya adalah karena ikrar. Jadi kita bertekad untuk mengejar pencapaian disebut ikrar. Kemudian berikrar untuk ke atas mencari jalan kebudayaan. Kita harus menegakkan ikrar pada kehidupan kali ini, membina diri dengan hati yang benar dan tulus. Maka batin yang benar dan tulus adalah diperoleh dengan menegakkan ikrar. Pada saat membina diri dalam kehidupan saya kali ini, saya telah menetapkan arah tujuan, yakni memasuki jalan kebudayaan. Keputusan saya pada jalan kebudayaan. Saya akan menapaki setiap langkah dengan tekun untuk mencari Buddha Dharma. Ketekunan demi semua makhluk.
tekad batin untuk diri sendiri dan orang lain ini, maka dikatakan berikrar. Kita memasuki dunia ini. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir bertekad menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara bertekad mencapainya. 4 ikrar agung. Sehingga sekarang pada tempat ini, Dharma yang mulai dipercayakan oleh Buddha kepada kita seharusnya menegakkan ikrar. Tidak cukup hanya dengan mendengarkannya. Kita harus memasukkan Dharma ke dalam batin. Dharma harus diwariskan kepada dunia. Semua ini adalah tekad batin kita. Maka harus menegakkan ikrar. Berikrar untuk ke atas mencari jalan kebudayaan. Karena ingin mencari jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan mengharuskan kita menyebar luaskan Dharma. Mengapa kita tidak menerimanya? Tentu saja setiap orang harus berikrar. Ingin menerima Buddha Dharma ini juga merupakan penegakan ikrar, sehingga ke bawah membimbing para makhluk sebagai respon pada dunia. Kita mengikuti ikrar ini merujuk kepada masuk ke dunia membimbing para makhluk. Semua ini adalah tekad kita. Oleh karena itu, dengan hati paling hormat pada masa-masa kehidupan mendatang, kita harus dengan sepenuh hati memberi hormat dengan tulus. Jadi, disebut sebagai dengan hati paling hormat. Kita harus mempunyai ketulusan yang paling mendalam, memberi penghormatan kepada sutra ini. Buddha mengajar dengan sungguh-sungguh dan serius, mengungkapkan harapan mendasarnya, dan berbicara dari lubuk hatinya. Ketika dia mengajarkan Dharma, ini merupakan hal yang sangat besar. Tentu saja kita harus menggunakan hati yang penuh hormat. Kita menerimanya, yaitu dengan membangkitkan tekad. Pada masa-masa kehidupan mendatang, sepanjang hidup saya, selama kehidupan ke kehidupan di masa mendatang, pasti akan bersungguh hati mewariskan sutra ini. Bukan hanya di kehidupan ini. Selanjutnya, saya akan membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Selama kehidupan ke kehidupan, disebut sebagai pada masa-masa kehidupan mendatang. Di masa mendatang yang panjang, dari kehidupan ke kehidupan, tidak akan meninggalkan ikrar ini. Karena telah menerimanya, maka saya tidak akan meninggalkannya. Menuntaskan praktek ikrar dengan tulus dan benar. Kita semestinya harus menuntaskan dengan hati kita yang paling tulus dan arah kita yang tidak menyimpang. Kita harus menuntaskan kekuatan ikrar ini. Kekuatan ikrar ini adalah dari mendengar Buddha mengajarkan Dharma. Dharma telah berada di dalam batin. Buddha begitu sungguh-sungguh dan serius mempercayakannya kepada kita. Dia 3 kali membelai kepala mereka. Artinya, dia sangat sungguh-sungguh, tulus, dan menghargai harapan ini. Berharap dharmanya dapat kita wariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang ingin dikatakan Buddha kepada kita. Jadi, kita harus membangun ikrar dengan tulus. Kita perlu mempraktekkannya dengan keyakinan. Mari, sutra sebelumnya mengatakan, ketika para bodhisattva mahasattva mendengar Buddha berkata demikian, perasaan maha sukacita memenuhi seluruh tubuh mereka. Dengan penghormatan lebih besar lagi,
mereka membungkuk dan menundukkan kepala, mengatupkan kedua belah tangan di hadapan Buddha dan serentak berkata, "Sebagaimana diperintahkan oleh Bhagavan, kami tentu akan melaksanakannya." Sutra Teratai Bab 22 Kepercayaan. Pada saat itu, Buddha begitu bersungguh hati, penuh kasih dan penuh perhatian dalam menyampaikan ajarannya, adalah demi menumbuhkan kehidupan kebijaksanaan kita. Tak henti-hentinya menyampaikan pesan dengan kesungguhan hati. Pesan sutra yang disampaikan kepada begitu banyak bodhisattva agung. Para bodhisattva yang mendengarkannya semuanya merasa sangat sukacita. Rasa sukacita karena setiap orang merasa dihargai. Buddha tidak mempercayakan dharma hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua bodhisattva yang hadir di sana. Buddha dengan satu gerakan menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva mahasattva sebanyak 3 kali. Buddha mempercayakan sutra kepada setiap orang, memberikan pesan kepada semua orang, sehingga semua orang merasa maha sukacita. Semua orang merasa sangat sukacita. Jadi, dengan penghormatan lebih besar lagi, sebelumnya mereka sudah sangat menghormati Buddha. Namun, karena sekarang melihat Buddha demikian bersungguh hati mengajar dan mempercayakan sutra kepada mereka, sangat penuh kasih dan penuh perhatian, maka semua orang merasa semakin dihormati. Setiap bodhisattva merasa sangat sukacita. Dengan penghormatan lebih besar lagi, semua orang serentak mereka membungkuk dan menundukkan kepala dengan penuh kesopanan dan keselarasan, bersikap anjali. Serentak berkata, kembali bersuara secara serentak. Suara itu begitu megah dan rapi. Berkata demikian, sebagaimana diperintahkan oleh Bhagavan. Itu adalah ajaran dan perintah dari Sang Bhagavan. Beliau mengajarkan kita dengan penuh kesungguhan dan memberi petunjuk dengan sangat rinci. Oleh karena itu, kita seharusnya berkata, kami tentu akan melaksanakannya. Tanggung jawab ini akan kami pikul sepenuhnya. Kami akan menjalankan semuanya dengan sepenuh hati. Kami tentu akan melaksanakannya. Kita harus sepenuhnya menerima dan melaksanakannya sesuai ajaran tersebut. Jadi dikatakan ini adalah sebuah gambaran yang sangat menyentuh hati. Inilah Dharma. Buddha membabarkan Dharma di sepanjang hidupnya secara perlahan menampakkannya dan menjelang saat-saat akan parinirvana, saat akan memasuki nirwana, sebelum meninggalkan dunia ini, beliau memberikan ajaran yang begitu hangat. Beliau sangat berharap agar semua orang menghargai Sutra Lotus, benar-benar menerapkannya dengan nyata, mempraktekkan dalam kehidupan, membimbing para makhluk. Dengan demikian, barulah benar-benar dapat memberi manfaat di tengah orang banyak. Ini merupakan isi hati mendasar dari Buddha. Selanjutnya demikian. Para bodhisattva kembali menjawab, tentu saja Bhagavan, harap jangan khawatir. Kumpulan bodhisattva mahasattva mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali serentak berkata. Sutra Teratai Bab 22 Kepercayaan. Tentu saja Bhagavan, harap jangan khawatir. Mereka memastikan akan melaksanakan apa yang dipesankan oleh Buddha. Makanya memohon pada Buddha agar tidak mengkhawatirkannya. Tentu saja. Tentu saja berarti mereka yakin
mereka akan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Buddha. Kita telah memutuskan bahwa kita akan melakukan apa yang dikatakan Buddha, akan melaksanakan apa yang dipesankan oleh Buddha, untuk mengikuti apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Makanya memohon pada Buddha agar tidak mengkhawatirkannya. Buddha memberitahu mereka dengan cara ini, dan mereka membalas, "Buddha, jangan khawatir, kami akan melakukan apa yang kamu pesankan. Tidak perlu khawatir." Semua bodhisattva menyuarakan hal ini secara serempak. Mereka berikrar akan memikul tanggung jawab berat ini, berharap Buddha tidak mengkhawatirkannya. Para bodhisattva berdiam dalam perenungan yang hening, telah melampaui kebiasaan duniawi, kondisi baik ataupun kondisi buruk, sangat bajik, matang, dan leluasa, berada dalam kondisi bodhi yang hening dan jernih. Mereka berikrar untuk memikul tanggung jawab berat ini. Semua orang ikut berikrar. Kita ingin Buddha tidak khawatir. Kami akan melakukan apa yang dipesankan kamu. Kami akan mengikuti pesanmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Jadi tiap orang berikrar untuk mengambil tugas ini. Kami bersedia memikul tanggung jawab ini. Jadi berharap Buddha tidak mengkhawatirkannya. Karena tiap orang telah berikrar, mereka meminta Buddha untuk tidak khawatir. Oleh karena itu, para bodhisattva berdiam dalam perenungan yang hening, telah melampaui kebiasaan duniawi, kondisi baik ataupun kondisi buruk. Yang dimaksud di sini adalah bahwa para bodhisattva, setiap bodhisattva adalah bodhisattva agung. Banyak di antara mereka merupakan bodhisattva yang telah mencapai kesempurnaan. Jadi, sekarang mereka harus mendengarkan instruksi Sang Buddha. Mereka sangat percaya diri dan akan memikul kepercayaan Sang Buddha. Mereka akan mengambil dharma ini dan terus mendidik mereka yang belum mencapai keberhasilan. Sekalipun mereka baru berlatih dalam waktu yang singkat dan tekad mereka dalam kebenaran belum begitu kuat, orang-orang ini, bahkan para bodhisattva agung, bersedia untuk terus mendidik mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, para bodhisattva ini kini telah menerima Dharma Agung yang diamanatkan oleh Sang Buddha dan telah mengembangkan pikiran bodhisattva. Seperti halnya murid-murid agung ini, tekad mereka dalam menekuni jalan tersebut juga sangat kuat. Para bodhisattva yang hadir juga telah mencapai kesempurnaan dan telah berada dalam perenungan yang hening. Perenungan yang hening artinya perenungan yang tenang, yaitu mereka yang telah mencapai samadhi. Hati setiap orang sangatlah bertekad. Melalui samadhi, pikiran bersemayam dalam Dharma. Sang Buddha mempercayakan Dharma kepada kita. Kita semua pada mulanya berdiam di dalam Dharma, sehingga disebut berdiam dalam perenungan yang hening. Sang Buddha mengamanahkan dharmanya kepada kita. Setiap orang sebenarnya sudah berada dalam dharma. Jadi, Sang Buddha tidak perlu khawatir lagi. Setiap orang telah melampaui kebiasaan duniawi, kondisi baik ataupun kondisi buruk. Dharma Sang Buddha besar, sedang, maupun dharma kecil digabung bagaikan mutiara. Setiap butir mutiara telah dirangkai dengan benang, telah dirangkai
butiran mutiara telah dirangkai menjadi benang, sehingga telah demikian. Meskipun batin belum memutuskan, saat ini telah mempercayakan, telah terwujud, dapat bersedia menjaga semua ini dengan baik, mengajarkan mereka dengan baik, sehingga Sang Buddha tidak perlu khawatir, seperti seorang kakak yang memahami adiknya, tidak perlu khawatir, sehingga sangat bajik, matang, dan leluasa. Ini telah sangat matang. Sang Buddha mengajarkan selama lebih dari 40 tahun. Seharusnya juga telah membabarkan tentang jalinan jodoh di masa lampau. Di kehidupan ini menerima ajaran Sang Buddha. Jalinan jodoh ini telah dirangkai, maka dikatakan berada dalam kondisi bodhi yang hening dan jernih. Telah terdapat kerisauan di dalam batin, pikiran bercabang, kegelapan batin. Telah menerima Dharma Sang Buddha, kegelapan batin ini telah dibersihkan oleh air Dharma. Setiap butiran mutiara murni dan bercahaya memancarkan cahaya dan bersinar. Pikiran yang hening dan jernih, bersih dan tidak tercemar. Artinya semua orang murni. Kami sekalian pada hari ini telah menerima pengajaran yang sungguh-sungguh, berkesempatan secara langsung mendengarkan sutra ini, dan mendapat kepercayaan dari Buddha. Maka pada masa-masa kehidupan mendatang, kami akan mengikuti perintah dari Buddha. Kami akan mengajarkan dan membimbing sesuai Dharma, serta mempraktekkan sesuai yang diajarkan. Begitulah kita di hari ini. Ini adalah apa yang semua orang katakan bersama. Kita semua hari ini, telinga kita kembali mendengar. Buddha kembali mengingatkan dan sekali lagi mempercayakan kita secara langsung, serta sekali lagi memberikan pesan dan memberi penjelasan seperti ini. Kita semua sekarang sedang mendengarkan di sini, mendengarkannya dengan sangat jelas. Sutra ini telah masuk ke telinga dan masuk ke dalam hati, serta juga telah mulai diterapkan dalam tindakan. Oleh karena itu, berkesempatan secara langsung mendengarkan sutra ini dan mendapatkan kepercayaan dari Buddha, berarti kita semua telah menyimpan sutra ini di dalam hati kita masing-masing. Maka pada masa-masa kehidupan mendatang, bukan hanya di kehidupan ini saja, tetapi juga di kehidupan yang akan datang, ajaran Buddha hari ini akan menjadi pedoman pendidikan kita di kehidupan yang akan datang. Kita semua akan mengikuti perintah dari Buddha, yang artinya kehidupan yang akan datang dan apa yang diajarkan oleh Buddha sekarang, kita juga harus melanjutkannya. Oleh karena itu, kami akan mengajarkan dan membimbing sesuai Dharma. Seperti itulah dalam kehidupan ini. Dan ajaran Buddha ketika beliau masih hidup kepada kita beruntung dapat bertemu dengan ajaran Buddha di kehidupan ini dan menerima ajaran dari Buddha. Meskipun di kehidupan mendatang, saya tetap akan mengikuti ajaran Buddha dan terus menerima pengajaran tersebut, serta menjalani praktek sesuai dengan ajarannya. Hingga di kehidupan yang akan datang, saya akan berlatih sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Kehidupan yang akan datang akan sama seperti sekarang, berlatih seperti yang Buddha ajarkan. Inilah janji untuk masa depan. Jadi, sebagaimana perintah dari Bhagavan, itulah isi dari teks sutra ini. Sebagaimana perintah dari Bhagavan, kami tentu akan mengamalkannya
Tentu saja, Bhagavan, harap jangan khawatir. Sutra Teratai Bab 22, Kepercayaan. Mereka memperkuat nada mereka dan berkata kepada Buddha, sama seperti Buddha ajarkan kepada kita sekarang saat Buddha masih hidup. Kami pasti akan mengamalkan semua ajarannya, baik ajaran kecil, sedang, dan besar. Kami akan memiliki keyakinan untuk menerima dan mengamalkan semuanya. Jadi, mereka membuat keputusan demikian. Sang Bhagavan, jangan khawatir. Buddha, Anda tidak perlu khawatir. Kami akan benar-benar menerima ajaranmu. Anda jangan khawatir. Ini melambangkan ikat cinta kasih antara guru dan murid. Buddha jangan khawatir tentang masalah penyebaran ajaran Buddha di masa mendatang. Murid-murid di depanmu ini penuh dengan keyakinan diri. Menghibur Buddha, Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Kami pasti menerima dan menyebarkan sesuai dengan ajaran. Buddha tidak perlu khawatir. Kita akan membina diri sesuai dengan ajaran. Mereka menghibur Buddha. Para bodhisattva, dikarenakan Buddha memberikan perintah sebanyak 3 kali, makanya juga 3 kali mengulangi jawaban mereka. Para bodhisattva, dikarenakan Buddha memberikan perintah sebanyak 3 kali, sehingga bodhisattva menanggapi 3 kali juga, artinya 3 kali mengulangi. Buddha memesan mereka 3 kali, murid juga menanggapi 3 kali. Menjawab dengan cara yang sama. Apa yang mereka jawab adalah dengan kata yang sama. Harap jangan khawatir. Dapat melihat jelas hubungan mereka yang erat. Mereka menghibur Buddha. Jangan khawatir. Semua sudah tahu, jelas bahwa umur Buddha sudah tua dan sedang memesan. Meskipun tidak rela meninggalkan, tetapi dia tidak perlu khawatir. Demikian mengulang. Buddha berulang-ulang memesan mereka. Murid juga menghiburnya 3 kali juga dengan berkata, jangan khawatir. Harap jangan khawatir. Memohon pada Tathagata agar tidak usah khawatir terhadap bagaimana sutra ini disebarluaskan, diterima, dan ditegakkan pada masa mendatang. Memohon pada Tathagata agar tidak usah khawatir terhadap bagaimana sutra ini disebarluaskan, diterima, dan ditegakkan pada masa mendatang. Jangan khawatir, kelak apakah sutra ini dapat disebarkan? Akan disebarluaskan, membuat setiap orang dapat menerima dan menegakkannya. Buddha, Anda tidak usah khawatir. Di masa mendatang, semangat dan konsep sutra ini akan lebih disebarluaskan, menyebar ke seluruh dunia agar orang-orang mengetahuinya, juga membuat orang-orang mempraktekkan dalam tindakan nyata di tengah kerumunan orang banyak. Ini adalah tanggung jawab murid di masa mendatang. Betul, menyebarluaskan. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Membawa semangat Buddha masuk ke kerumunan orang banyak, mengajari orang kaya tentang orang kaya yang juga kaya materi dan batin. Jika Anda kaya dalam harta benda, Anda juga harus kaya dalam memberikan cinta kasih. Terus-menerus bersumbangsi kepada orang yang menderita kesusahan. Seperti ada dua ibu dan anak perempuan ini datang karena mereka tahu bahwa ada pandemi besar di dunia kali ini di tahun 2020 dan ada banyak tempat yang membutuhkan bantuan. Mereka datang dengan membangkitkan tekad luhur, memberikan kekuatan dana yang besar, menunjukkan
Kali ini beban master sangat berat. Kami mengetahuinya. Ini untuk membantu meringankan sedikit beban master. Ini akan sedikit meringankan beban. Aku akan menerimanya. Oh, sekarang sudah jauh lebih ringan. Terima kasih. Ini merupakan membangun ikrar. Orang kaya harus bersumbangsi uang. Orang yang punya tenaga membabarkan dharma. Dharma baik terus diwariskan agar makin banyak yang bertenaga bersumbangsi tenaga. Orang kaya bersumbangsi uang demi orang yang menderita di dunia dapat memperoleh tempat berlindung, dapat memperoleh bantuan. Bagaimana bisa mencegah? Bagaimana dapat mencegah virus tidak menyebar terus? Bagaimana kita bisa membantu setiap orang tetap aman? Ini harus bersungguh hati sekuat tenaga. Menggunakan uang untuk menukarkan alat pelindung yang tak terhitung jumlahnya untuk bersumbangsi, ini sudah ada beberapa bulan ini, adalah melakukan hal-hal ini. Para makhluk ada penderitaan, bodhisattva dunia harus mulai bergerak, harus dengan hati tulus, adalah pergi bersumbangsi tenaganya. Oleh karena itu, yang ada uang bersumbangsi uang. Orang yang bertenaga rajin melakukan adalah dengan tubuh. Tubuh bergerak, bersungguh hati bersumbangsi. Ini adalah bodhisattva menjalankan tekad. Tekad ini bersedia menerima pengajaran Buddha. Pengajaran Buddha bersedia gunakan dalam tubuh saya, tindakan saya. Oleh karena itu, dengan tubuh saya, batin bergerak di dunia, mendidik lebih banyak orang lagi, tulus bersedia bersumbangsi. Ini adalah kekuatan besar Tathagata. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, sebelum memasuki parinirvana, Buddha 3 kali menginstruksikan bahwa bodhisattva yang hadir untuk mengambil tanggung jawab ini. Mereka berkata, harap jangan khawatir. Memohon pada Tathagata agar tidak usah khawatir terhadap bagaimana sutra ini disebarluaskan, diterima, dan ditegakkan pada masa mendatang. Beliau tidak perlu khawatir. Tidak akan ada seorang pun yang mengambil tanggung jawab di masa depan. Karena banyak orang akan bersedia mengambil bebannya di dunia ini. Jadi, Buddha tidak perlu khawatir, karena menyebarkan ajaran adalah tanggung jawab semua orang. Mereka gembira mendengarkan pesan dari Buddha, karena telah mendapatkan apa yang didambakan. Semuanya merasa maha sukacita dengan antusiasme yang tak terhingga. Dengan menunjukkan ketulusan dari 3 karma, mereka mendongak untuk berterima kasih pada Tathagata. Tathagata berulang kali memberikan kepercayaan, adalah menunjukkan betapa sangat menghargai dharma ini. Para bodhisattva 3 kali menjawab akan menerimanya. Ini juga menunjukkan kalau mereka akan mengamalkannya dengan penuh hormat dan hati-hati. Selanjutnya dikatakan, mereka gembira mendengarkan pesan dari Buddha. Buddha memberi instruksi kepada semua orang yang hadir. Mereka semua bertanggung jawab, bukan hanya 1 orang. Beliau tidak memilih hanya 1 atau 2 orang. Tidak. Semuanya, tentu saja, mereka semua sangat gembira karena mereka sama-sama disayangi oleh Buddha. Buddha memperlakukan setiap murid dengan kasih sayang yang sama dan mempercayakan mereka dengan hal yang sama.
menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dihargai oleh Buddha. Jadi semua orang sangat gembira mendengarkan, bersuka cita karena telah mendengarnya. Mendengar Sang Buddha berpesan seperti ini, kepercayaan seperti ini berpesan. Jadi karena telah mendapatkan apa yang didambakan, pada dasarnya di dalam batin semua orang juga berpikir demikian. Sang Buddha, ajaran itu di masa mendatang, apakah akan dipercayakan kepada saya? Setiap orang memiliki harapan demikian, memiliki kekuatan ikrar demikian, bersedia mengemban tanggung jawab. Hari ini, Sang Buddha telah berbicara langsung dan mempercayakannya kepada semua orang. Orang-orang memiliki yang kemampuan seperti ini. Orang-orang harus mengemban tanggung jawab demikian. Barulah merupakan hal yang diharapkan oleh batin semua orang. Semua orang bersukacita dan bersedia menerimanya. Karena telah mendapatkan apa yang didambakan, jadi semuanya merasa maha sukacita. Maka dengan antusiasme yang tak terhingga, batinnya yang bergelora itu sangat bersukacita. Bersukacita akan Sang Buddha yang memandang penting mereka, menitipkan ajaran atau dharma kepada mereka semua. Jadi, dengan menunjukkan ketulusan dari 3 karma, maka mereka mendongak untuk berterima kasih pada Tathagata. 3 karma yakni tubuh, ucapan, dan pikiran. Tubuh sangat bersedia untuk mengemban tanggung jawab. Ucapan sangat terpadu atau satu suara. Bersedia membangkitkan ikrar. Suara yang sama yang mengatakan bahwa saya bersedia. Bagaimana dengan batin? Lebih bersukacita lagi. Kebersediaan seperti ini dengan sepenuh hati. Batin benar-benar sangat bersukacita. Sang Buddha memandang penting seperti ini dan berpesan, sehingga semua orang seluruhnya bersukacita. Tidak bisa untuk mengukurnya. 3 karma ini, tubuh, ucapan, dan pikiran. 3 karma, saya sangat tulus, ucapan bersedia, berarti bersedia dari batin terdalam. Tubuh juga telah membentuk busur dan beranjali. Dengan demikian menampilkan ketulusan yang sangat penuh hormat. Terima kasih Tathagata. Tathagata berulang kali memberikan kepercayaan adalah menunjukkan betapa sangat menghargai dharma ini. Tathagata mengapa berulang kali? Mengulangi lagi, terus-menerus memberi pesan, terus-menerus berpesan kepada kita semua, terus mengulangi. Ini adalah menunjukkan betapa sangat berharga, karena adalah harapan mendasar dari Buddha. Maka bagi Buddha, dharma ini adalah harapan mendasar yang tersimpan dalam lubuk hatinya seumur hidup. Harta pusaka beliau. Maka betapa sangat menghargai dharma ini. Terhadap kita, sutra teratai ini adalah yang paling dihargai oleh Buddha, karena juga para Buddha semuanya memiliki ajaran yang sama. Maka para bodhisattva 3 kali menjawab akan menerimanya. Demikian juga para bodhisattva dan murid-muridnya menganggapnya sebagai yang paling dihormati. Maka ini juga menunjukkan kalau mereka akan mengamalkannya dengan penuh hormat dan hati-hati. Dengan penuh hormat, juga menerimanya dengan sangat hati-hati,
mengamalkannya dengan penuh hormat dan hati-hati. Oleh karena itu, kita semuanya harus bersungguh hati. Sutra Teratai sejak mulai dibabarkan sampai sekarang terus memberi pesan. Terus menerus mengulang adalah demi semua orang tahu bahwa betapa pentingnya sutra ini. Bagaimana caranya agar dapat meningkatkan jiwa kebijaksanaan? Bagaimana kebijaksanaan dapat ditingkatkan? Kita harus menghargai sutra ini. Buddha berulang kali memberi pesan, maka dimohon kepada siapapun yang mendengar naskah sutra bagian ini harus lebih berhati-hati dan menghargai sutra ini dengan penuh hormat. Setelah mendengar, harus diresapi ke dalam batin. Masih harus mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Juga harus mewariskan ajarannya. Ini sangat penting. Oleh karena berharap kalian semua menghargai, menghormati, serta mengingatnya dengan sungguh-sungguh, serta mempraktekkannya dengan tindakan nyata. Bersungguh hatilah.